Apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan waktu mau keluar rumah. Begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka, yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, cadar wajib, gara-gara hadis banyak tentang menutup wajah. Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib. Cadar hanya mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswa-mahasiswi saja yang bercadar silakan bercadar. Yang tak mau bercadar, tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Tersinggung lagi, payah. Apa hukum wanita keluar rumah pakai lipstik? Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik. Lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir itu hitam macam sawo busuk. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita tak ada pakai make up. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty, kecantikan dari dalam. Kadang pakai make up kita pula takut nengok, macam musuh Batman. Apakah sama keutamaan solat berjamaah di masjid dengan di rumah? Tak ada solat di rumah. Solat berjamaah di masjid. Solat berjamaah di masjid. Nabi pernah solat berjamaah di rumah, solat sunat, solat tahajud, solat sunat. Tapi kalau solat berjamaah di masjid, Nabi sampai ketika sakit menggeletar pun ke masjid. Musafir bisa, musafir tanah lapang, gurun pasir, solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pahalanya sama salat berjamaah. Saya pernah melakukan zina, baik itu zina kecil ataupun besar. Bahkan itu berkali-kali saya lakukan. Apakah saya masih pantas diberi maaf oleh Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima, Allah tidak mengampunkan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Maka engkau yang sudah terjerumus dalam perbuatan zina, mandi taubat. Niatnya Pak Ustaz, aku berniat mandi taubat, basah semua macam mandi wajib. Habis itu sesudah mandi taubat, salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Thumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la qayyum, astaghfirullahaladzim alladzi la qayyum, atubu ilaih, astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak salat, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak sambung silaturahim, teruslah pengajian, istiqomah, teteskan air mata, minta ampun kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat macam orang tak berdosa. Lebih baik merasa diri pendosa daripada merasa diri penghuni surga. Alhamdulillah bulan Juli 2017 lalu saya sudah berhenti kerja di perbankan. Tapi bulan Oktober saya masih menerima bonus laba perusahaan tahun 2016. Sistematis masuk rekening. Bagaimana saya mempergunakan uang itu? Serahkan ke kotak Rohingya dari mana? Keluarkan balik kotak, keluar. Duit riba serahkan untuk masalih ammah, pembangunan MDA, pembebasan tanah masjid,
kaum muslimin untuk jihad. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Bagaimana hukum apabila saya membelikan jubah untuk imam dan pengurus masjid dengan uang tersebut? Boleh, karena masjid masalih ammah, kepentingan umum. Bajukan jubah, gantungkan. Milik umat. Duit itu milik ibu, milik ibu, milik ibu, milik bapak semua. Dibalikkan kepada umat. Ini kan punya umat nih. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, milik hamba-hamba Allah, dipakaikan semua untuk umat. Bagaimana hukumnya apabila saya memberikan makanan untuk jemaah masjid? Oh, makanan, kasih aja duit itu untuk ke masjid, nanti biar orang masjid memakaikannya untuk beli karpet, untuk beli apa. Masalah kalau mau beli makanan, makanan ini kan menjadi darah, masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam lidahnya. Hati-hati kalau mau membagi, janganlah duit riba, duit. Saya seorang wanita yang sudah menikah. Apakah boleh dalam rumah kami tinggal keponakan laki-laki dari suami saya? Ponakan laki-laki bapak tak mahram sama ibu. Ibu di rumah tu kadang terbuka tengkuknya, terbuka kakinya, terbuka bajunya. Dia tak mahram. Udah macam keponakan saya, tak bisa. Sementara ponakan laki-laki suami saya itu kan bukan mahram. Nah, itu yang saya bilang tadi. Umurnya tak pula bau beda dengan saya. Saya bingung Pak Ustaz, karena adat dalam keluarga suami membolehkan. Tak bisa, adat-adat ini tak bisa. Adat pesan di syarak, syarak pesan di kitabullah. Kalau sesuai dengan kitabullah pakai, kalau tak sesuai campakkan. Bang, ini tak bisa ini bang. Karena Nabi pernah berkata, bagaimana kalau ipar ya Rasulullah? Al-amwal maut. Al-amwal maut, mati kata Nabi. Kenapa mati? Karena kalau berselingkuh istri kita itu sama orang lain, bisa kita ceraikan nikah dia. Tapi kalau sama keluarga kita, maulah kita tikam mati dia. Nah ini, jadi jangan lagi ini ajaran Islam. Saya masalah sholat ikut Al-Quran. Saya sholat ikut Allah, puasa ikut Allah, haji ikut Allah. Tapi masalah urusan mahram ni saya lebih tahu lagi dari Allah. Tak bisa begitu. Udkhulu fis silmi kafah. Ikutilah aturan Allah secara nyata, secara komplit. Jangan sepotong-sepotong. Ayah saya sedang sakit stroke di kampung. Saya kerja di sini, di Pekanbaru. Mohon doanya Ustaz untuk kesembuhan ayah saya dan mohon untuk didoakan agar hatinya senantiasa mengingat Allah. Doakan saya juga agar segera menikah, karena itu salah satu keinginan ayah saya. Nanti kita doakan. Doa supaya ayahnya sembuh, hatinya zikir mengingat Allah, dan anaknya di sini pula bisa menikah, dan sudah menikah tetap dia ingat ayahnya. Dan sudah nikah tu bininya aja ingat. Saya doakan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Saya pernah dengar hukum menjawab salam wajib. Salam wajib. Mengucapkan salam sunnah. Menjawab salam wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau kita sedang melakukan sholat sunat di rumah, lalu kita mendengar ada tamu mengucapkan salam, apakah betul kita harus menjawab salam? Tidak. Kita sedang sholat sunat, tetap sholat. Pintu terkunci, istri tak ada, sendiri sholat. Datang tamu buka pintu, datang tamu ngetuk-ngetuk, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Sami'allahu liman hamidah. Tahu. Apakah berdosa kita berteman dengan orang mencari nafkah? Yang salam mesti dijawab itu sholat sunat kalau emak kita, itu baru mat katanya. Sholat wajib, ya, itu kita lanjutkan. Tapi kalau sholat sunat, nah, kita batalkan. Hadisnya tentang Juraij. Ya Juraij, diam aja dia. Ya Juraij, diam aja dia. Ya Juraij, tak menjawab. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila PSK. Dikabulkan Allah. Tak lama sesudah itu datang pengembala kambing, perutnya besar. Ditanya, siapa yang menghamilimu? Juraij. Disidanglah. Akhirnya matanya melihat wanita tuna susila. Makanya ibu-ibu kalau marah sama anak, doakan dia yang baik-baik. Hai calon gubernur Riau, hai calon presiden. Nah gitu. Janganlah mati sebelum wajahmu melihat wanita tuna susila.
Ibu doanya makbul. Hati-hati. Apakah berdosa kita berteman dengan orang yang mencari nafkah dengan uang riba? Kalau ya, bagaimana menghindarkannya Pak Ustaz? Sayangnya dia orangnya cukup baik. Antum kalau diajaknya makan, jangan antum makan. Dikasihnya duit, antum ambil, serahkan ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap dapat 10.000, 15.000 kau serahkan ke masjid. Kalau 1 juta, nah itu agak berat sikit Pak Ustaz. Apa ada zakat untuk hasil sewa rumah kontrakan? Ya, zakat sewa kontrakan rumah sudah ada sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Buka fikih zakat Yusuf Qaradawi. Ibu bapak harus punya setiap rumah masing-masing fikih zakat 2 jilid, disertasi Syekh Yusuf Qaradawi. Zakat kontrakan. Berapa kontrakan ibu yang di dekat kuir sana? Ada 100 pintu Pak Ustaz. Oh banyak, pintunya aja 100 pintu, pakai keramik, pakai AC, kamar mandi dalam. Satu kamarnya berapa? 1 juta. 100 pintu 100 juta. Setiap bulan 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Keluarkan 2,5 juta. Kalau 1 M Pak Ustaz, 25 juta. Ada jamaah, Ustaz Somad kemarin saya keluarkan 25 juta. 25 juta berarti harta bapak 1 M. Enggak, pendapatan saya cuma 300. Oh bapak salah hitung. Mestinya kalau 300 7,5 juta. 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25? Saya mau mancing Pak Ustaz. Mudah-mudahan saya keluarkan 25 dapat 1 M tahun depan. Dipancingnya Allah Subhanahu wa taala.